Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bimbel Pak Sub. Video kali ini Pak Sub akan memberikan latihan-latihan soal untuk persiapan penilaian akhir semester ganjil matematika lanjut untuk fase F. Oke, simak videonya sampai selesai ya. Soal yang ke-9, diketahui titik A koordinatnya min 3,5 berada di kuadran kedua. Kemudian ada 4 pernyataan, kita akan membuktikan kebenaran dari pernyataan ini. Pernyataan yang pertama, jika A direfleksikan terhadap sumbu X, maka A aksen berada di kuadran 2. Oke, kita tahu misalkan suatu titik A, X, Y, oke, apabila direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasil refleksinya itu menjadi X, min Y. Sehingga kalau titik A-nya itu min 3,5 direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya itu akan menjadi min 3, min 5. Oke. Suatu koordinat kartesius ada sumbu X, sumbu Y. Oke. Ini kuadran pertama, ini kuadran yang kedua, yang ini kuadran ketiga, ini kuadran keempat. Oke, misalkan di kuadran pertama itu titiknya X, Y, maka di kuadran kedua titiknya adalah min X, Y. Kemudian di kuadran yang ketiga itu titiknya adalah min X, min Y. Kemudian di kuadran keempat titiknya X, min Y. Oke. Karena hasil bayangannya adalah min 3, min 5 itu sama seperti min X, min Y. Berarti ini berada di kuadran ketiga. Sehingga pernyataan yang pertama itu bernilai benar. Pernyataan yang kedua, jika A ditranslasikan dengan translasi 5,2, maka A aksen itu berada pada kuadran 1. Oke, misalkan titik A-nya itu min 3,5, kalau ditranslasikan dengan translasi 5,2, berarti min 3-nya kita tambah dengan 5, 5-nya kita tambah dengan 2. Sehingga A aksennya akan menghasilkan min 3 tambah 5 itu 2. Kemudian 5 ditambah 2, 7. Oke, sekarang bayangannya itu X-nya positif, Y-nya positif. Kalau X positif, Y positif, berarti dia berada di kuadran pertama. Oke, berarti jawaban dari pernyataan kedua itu bernilai benar. Pernyataan yang ketiga, jika A direfleksikan terhadap sumbu Y, maka A aksen berada di kuadran 1. Oke, misalkan titik A itu X, Y, apabila direfleksikan terhadap sumbu Y, itu menghasilkan bayangan min X, Y. Oke, sehingga kalau titik A-nya itu min 3,5 direfleksikan terhadap sumbu Y itu akan menghasilkan bayangan min X, berarti min dari min 3 itu 3,5. Oke, X-nya positif, Y-nya positif, berarti ini berada di kuadran yang pertama. Jadi pernyataan yang ketiga juga bernilai benar. Pernyataan yang keempat, jika A didilatasi dengan skala 3, maka penjumlahan angka koordinat dari A aksen adalah 3. Oke, misalkan A itu min 3,5 didilatasi dengan pusat 0 skala 3, pusat O dengan skala 3, maka A aksennya itu adalah kita tinggal mengalihkan min 3 dengan 3, 5 dengan 3. Sehingga hasil bayangannya adalah min 9 ditambah 15. Oke. Pernyataannya, penjumlahan angka-angka koordinatnya. Oke, ini angka-angkanya ada min 9 dan 15. Berarti kalau dijumlahin min 9 tambah 15, itu hasilnya 6. Sementara di pernyataan keempat hasilnya 3. Berarti pernyataan keempat bernilai salah. Pernyataan 1, 2, 3 benar, berarti jawabannya adalah A. Oke, soal yang ke-10, jika garis 5X kurang 3Y sama dengan 7, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah, oke, untuk mengerjakan soal ini,
Misalkan suatu titik A, X, Y, ya, direfleksikan terhadap Y sama dengan min X, maka bayangannya itu adalah min Y, min X. Oke. Jadi supaya cepat dalam mengerjakan soal ini, X-nya kita ganti dengan min Y, X-nya kita ganti dengan min Y, Y-nya kita ganti dengan min X, sehingga 5X kurang 3Y sama dengan 7. X-nya kita ganti dengan min Y, berarti 5 kali min Y dikurang 3 kali Y-nya kita ganti dengan min X. Oke, sehingga hasil bayangnya adalah min 5Y tambah 3X sama dengan 7. Atau 3X kurang 5Y sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah A. Soal yang ke-11, diketahui garis 3X dikurang 7Y sama dengan 11. Maka ada 4 pernyataan, kita akan membuktikan kebenaran dari 4 pernyataan ini. Pernyataan yang pertama, jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka koefisien X dari bayangannya itu adalah min 3. Oke? Misalkan suatu titik X, Y. Oke. Kalau direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya itu adalah min X, Y. Jadi, suatu garis 3X kurang 7Y sama dengan 11, agar lebih cepat, X-nya kita ganti dengan min X, Y-nya tetap. Oke, berarti jadi 3 kali min X kurang 7Y sama dengan 11. Atau min 3X kurang 7Y sama dengan 11. Koefisien dari X-nya min 3. Sehingga pernyataan yang pertama itu bernilai benar. Pernyataan yang kedua, rotasi oleh pusat 0, pusat O, dengan sudut 90 derajat, maka bayangannya adalah 7X kurang 3Y sama dengan 11. Oke, kita akan buatkan suatu bayangan X aksen, Y aksen. Itu dapat dari rumus rotasinya adalah cos alfa min sin alfa cos alfa kali X, Y. Oke, alfanya itu 90 derajat. Oke. Cos 90 itu 0. Sin 90 itu 1 karena min sin berarti min 1. Sin 90 itu 1. Cos 90 0 kali X, Y. Oke, X aksen, Y aksen. Oke, kita kali aja baris kali kolom, berarti 0 kali X itu 0, min 1 kali Y berarti min Y. Terus 1 kali X itu X, 0 kali Y, 0, berarti X. Sehingga Y sama dengan min X aksen, X sama dengan Y aksen. Oke, agar lebih cepat dalam mencari bayangan dari garisnya, kita cukup ganti X dengan Y, ganti Y dengan min X. Berarti 3X kita ganti dengan jadi 3Y. Dikurang 7Y, berarti Y-nya kita ganti dengan min X, berarti 7 kali min X sama dengan 11. Berarti 3Y min 7 kali min X, berarti tambah 7X sama dengan 11. Sehingga garisnya adalah 7X tambah 3Y sama dengan 11. Inilah bayangannya. Sementara di pernyataan yang kedua, bayangannya itu 7X kurang 3Y sama dengan 11. Jadi pernyataan yang kedua bernilai salah. Pernyataan yang ketiga, sebenarnya kalau untuk soal seperti ini, kalau pernyataan satunya udah benar, pernyataan dua udah salah, itu otomatis jawabannya pasti yang C, yang B, yaitu pernyataan 1 dan 3 benar. Tapi kita akan buktikan kebenaran dari pernyataan yang ketiga. Oke, ini maksudnya 3X kurang 7Y sama dengan 3 itu adalah bayangan dari garis ini setelah dilatasi dari skala 3. Oke, misalkan suatu garis itu 3X kurang 7Y sama dengan 11. Kalau dia didilatasi dengan
pusat 0 dan skala 3. Oke, untuk lebih cepatnya kita tinggal ngalihkan 3 konstanta saja. Berarti 3x kurang 7y sama dengan 3 kali 11 itu 33. Inilah bayangannya. Jadi pernyataan yang ketiga itu bernilai benar. Oke, pernyataan yang keempat, hasil bayangan dari refleksi sumbu X sama dengan bayangan dari hasil bayangan dari rotasi dengan pusat O sudut 90 derajat. Jadi untuk supaya dia memiliki bayangan sama, matriknya juga harus sama. Jadi misalkan yang pertama itu matrik pada sumbu X itu matriknya adalah 1 0 0 min 1. Oke. Sementara rotasi dengan pusat O 90 derajat, apakah nilai matriknya akan sama seperti ini? Oke, kita tahu rumus dari rotasi itu adalah cos alfa min sin alfa, cos alfa. Oke. Cos 90 itu 0, min sin 90 itu min 1, sin 91, cos 90, 0. Oke. Sekarang udah terlihat bentuk matriknya tidak sama, sehingga kalau bentuk matriknya tidak sama, otomatis bayangannya juga tidak sama. Jadi pernyataan yang keempat bernilai salah. Sehingga jawabannya adalah 1 dan 3 yang bernilai benar, berarti B. Soal yang ke-12, diketahui persamaan bayangan oleh rotasi pusat O dengan sudut min 180 derajat adalah 2x kurang 3y tambah 5 sama dengan 0. Berarti ini adalah bayangan persamaan garis tersebut adalah, oke, kita tahu misalnya x aksen, y aksen, itu kalau rotasi dengan pusat 0 rumusnya cos alfa min sin alfa, cos alfa. Oke, x, y. Oke, sudutnya itu min 180, berarti kita tahu kalau cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Oke, kemudian sin min alfa itu sama dengan min sin alfa. Sehingga bayangannya menjadi x aksen, y aksen sama dengan cos min 180. Oke, itu sama dengan cos 180. 180 berada di kuadran 2. Nilai dari cos 180 itu min 1. 0. Ini juga 0. Cos min 180 min 1. Oke. Ini tinggal kita kalikan matriknya. Min 1 kali X itu min X, 0 kali Y 0. Berarti min X. 0 kali X itu 0 kali X itu 0. Min 1 kali Y min Y. Sehingga X aksen itu sama dengan min X, Y aksen sama dengan min Y. Oke? Karena ini adalah bayangan, berarti X ini sebenarnya X aksen. Y ini sebenarnya Y aksen. Sehingga kita tinggal ganti X-nya dengan min X, Y-nya ganti dengan min Y. Jadi 2X kurang 3Y tambah 5 sama dengan 0, itu menjadi X-nya kita ganti dengan min X, berarti 2 kali min X kurang 3 kali Y-nya kita ganti dengan min Y, tambah 5 sama dengan 0. Sehingga 2 kali min X itu min 2X, min 3 kali min Y tambah 3Y, tambah 5 sama dengan 0. Sementara di option itu bentuk dari persamaan garisnya adalah garis Y sama dengan, sehingga kita pindahin X dan konstantanya sebelah kanan. Jadi 3Y sama dengan min 2X pindahin jadi 2X. 5 kita pindahin jadi kurang 5. Oke, itu baru 3Y. Kalau Y aja berarti 2X kurang 5 per 3. Jadi jawabannya adalah A. Oke, soal yang ke-13. Diketahui titik A, min P, Q, dan titik B, R, min S. Oke, ini soal integrasi keagamaan. Jika P itu adalah banyak ayat dalam surat Al-Bayyinah. Oke, kita tahu banyak ayat dalam surat Al-Bayyinah itu ada
8 ayat. Oke. Kemudian Q adalah urutan surat Al-Maidah. Nah, Al-Maidah itu surat kelima dalam Al-Quran. Kemudian R adalah selisih rakaat sholat subuh. Sholat subuh itu 2 rakaat. Kemudian selisih rakaat sholat subuh dengan banyak ayat dalam surat At-Tin. Surat At-Tin itu ada 8 ayat. Berarti selisihnya adalah 6. Jadi P itu 8, Q itu 5, R itu 8 kurang 2, 6. S itu adalah banyak sujud dalam sholat asar. Sholat asar itu ada 4 rakaat. Setiap 1 rakaat itu ada 2 kali melakukan sujud. Sehingga kalau 4 rakaat ada 8. Oke. Berarti titik A-nya itu adalah min 8,5. Kemudian titik B-nya adalah R, min S, berarti 6, min 8. Oke. Bayangan titik A dan B oleh dilatasi dengan skala min 3 adalah, cara cepatnya kita tinggal kalikan angka min 3 ke masing-masing angkanya. Jadi, min 3 kali 8, min 8 itu 24, min 3 kali 5 itu min 15. Oke, sekarang B aksennya, min 3 kali 6 itu min 18, min 3 kali min 8 itu 24. Oke, berarti A aksennya koordinatnya 24, min 15. B aksen koordinatnya min 18,24. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Soal yang ke-14, persamaan bayangan kurva Y sama dengan 2E kuadrat tambah 5E kurang 3 oleh refleksi terhadap sumbu Y dilanjutkan oleh refleksi sumbu X adalah, berarti apa bayangan dari kurva ini? Oke. Kita tahu kalau ini adalah transformasi komposisi, berarti misalkan X aksen, Y aksen, dia memiliki ada 2 matrik, ada refleksi terhadap sumbu Y, kemudian dilanjutkan refleksi terhadap sumbu X. Jadi yang kita buatkan matriknya dahulu adalah matrik yang sumbu X. Sumbu X itu 1, 0, 0, min 1, ini yang sumbu X. Kemudian dikalikan dengan matrik oleh refleksi sumbu Y. Jadi yang dilanjutkan yang di matrik yang di awal. Oke, kalau matrik sumbu Y itu min 1, 0, 0, 1 kali X, Y. Ini yang sumbu Y. Oke, X aksen, Y aksen. Tinggal kita kalikan baris kali kolom. Baris pertama kali kolom pertama. 1 kali min 1 itu min 1. 0 kali 0, 0. Berarti kemudian baris kedua kali kolom pertama. 0 kali min 1, 0. Min 1 kali 0, 0. Berarti 0. Baris pertama kali kolom kedua berarti 1 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 0 tambah 0, 0. Baris kedua kali kolom kedua. 0 kali 0 itu 0. Min 1 kali min 1 kali 1, min 1. Min 1 tambah 0, min 1. Oke. Sehingga X aksen, Y aksen sama dengan min 1, min 1, 0 kita kali dengan XY. Berarti min 1 kali X itu min X. 0 kali Y, 0. Min X tambah 0, min X. Kemudian 0 kali X itu 0, min 1 kali Y, min Y. Min Y tambah 0, min Y. Sehingga X aksen sama dengan min X, maka X sama dengan min X aksen. Y sama dengan min Y aksen. Oke. Jadi kita ganti X-nya dengan min X aksen, Y-nya ganti dengan min Y aksen. Karena kurvanya Y sama dengan 2X kuadrat tambah 5X kurang 3, maka bayangannya tinggal supaya lebih cepat, tinggal kita ganti aja X dengan min X, Y dengan min Y. Sehingga Y di sini jadi min Y, 2 kali min X dikuadratkan, ditambah 5X, 5 kali min X dikurang 3. Sehingga min Y sama dengan min X dikuadratkan itu positif, berarti 2X kuadrat kurang 5X kurang 3. Supaya Y-nya positif, berarti semuanya kita kali dengan min 1.
Sehingga hasilnya adalah Y sama dengan min 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 3. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, soal yang ke-15. Persamaan bayangan garis 7X dikurang 8Y tambah 10 sama dengan 0 oleh rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Lalu dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Oke. X aksen, Y aksen. Jadi kalau dilanjutkan, berarti yang dilanjutkan ini matrik yang pertama. Jadi pencerminan terhadap garis Y sama dengan X itu matriknya adalah 0, 1, 1, 0. Oke. Y sama dengan X. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi pusat 0 sebesar 90 derajat. Berarti cos 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat dikali X, Y. Oke. X aksen, Y aksen. Ini rotasi 0110. Oke. Cos 90 itu 0. Sin 90 itu min 1. Sin 91 cos 90 0 kali X, Y. Oke. Sehingga X aksen, Y aksen kita kalikan baris kali kolom. 0 kali 0 itu 0, 1 kali 1, 1. Baris pertama, kolom kedua, 0 kali min 1, 0. 1 kali 0, 0. Berarti 0. Baris kedua, kolom pertama, 1 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. Berarti 0. Baris kedua, kolom kedua, berarti 1 kali min 1 itu min 1, 0 kali 0, 0. Sehingga min 1 tambah 0, min 1. Kali X, Y. Oke. X aksen, Y aksen. Baris kali kolom. 1 kali X itu X, 0 kali Y, 0. Berarti X tambah 0, X. 0 kali X itu 0, min 1 kali Y, min Y. Oke, sehingga X aksen sama dengan X, berarti X sama dengan X aksen. Y aksen sama dengan min Y, berarti Y sama dengan min Y aksen. Oke, persamaan garisnya 7X dikurang 8Y tambah 10 sama dengan 0. Jadi untuk bayangannya, kita supaya lebih cepat, kita ganti aja X-nya dengan X, Y-nya ganti dengan min Y. Berarti 7X, X-nya tetap, dikurang 8, Y-nya ganti dengan min Y. Tambah 10 sama dengan 0. Sehingga 7X min 8 kali min Y itu positif 8Y. Tambah 10 sama dengan 0. Inilah bayangannya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita masuk ke soal ke-16, yaitu soal sebab akibat. Ini adalah suatu pernyataan, ini sebagai alasan. Oke, kita akan membuktikan kebenaran dan apakah ini berhubungan atau tidak. Oke, suatu persamaan garis AX tambah B tambah C sama dengan 0 apabila dirotasi dengan pusat O sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, maka menggunakan matriks 0, min 1, 1, 0. Oke, sebab rumus matrik dengan rotasi pusat O dan sudutnya alfa adalah alfa min sin alfa, cos alfa. Oke, sekarang kita lihat yang sebab ini rotasi dengan pusat O dengan sudut alfa, ini rumusnya sudah benar. Oke. Kemudian kita buktikan pernyataan yang di atas apakah betul. Jadi kalau cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90 derajat. Oke, cos 90 itu 0, min sin 90 itu min 1, sin 91 cos 90 0. Oke, sama. Oke, berarti pernyataan yang di atas itu juga bernilai benar. Sebabnya, penyebab atau alasannya juga benar. Dan ini saling berhubungan karena untuk membuktikan kebenaran pernyataan yang di atas, kita membutuhkan rumus yang di bawah. Oke, jadi
pernyataan dengan alasannya saling berhubungan. Pernyataan benar, alasan benar. Jadi jawabannya adalah A. Oke, soal yang ke-17. Bentuk sederhana dari 2 tangen X per sin kuadrat X tambah cos kuadrat X dikali cos kuadrat X adalah. Oke, untuk menjawab soal ini kita perlu tahu identitas trigonometri dan sudut ganda dari trigonometri. 2 tangen X per sin kuadrat X tambah cos kuadrat itu sama dengan 1. Karena itu adalah identitas trigonometri kali cos kuadrat X. Oke. Kita tahu tangen itu adalah sin banding cos. Berarti 2 kali tangen itu rubah jadi sin X per cos X. Dikali cos kuadrat X itu berarti cos X kali cos X. Sehingga ini bisa dicoret. Oke, jadi tinggal 2 sin X kali cos X. Oke, kita ingat bentuk ini adalah bentuk penjabaran dari sudut ganda, yaitu sudut ganda dari sin. Berarti 2 sin X cos X itu sama dengan sin 2X. Jadi jawabannya adalah A. Oke, soal yang ke-18. Diketahui segitiga ABC dengan panjang BC 5 akar 2 cm, panjang AB 6 cm, dan besar sudut B itu 45 derajat. Berapakah panjang AC? Oke, untuk menjawab soal ini kita perlu bikin gambarnya dulu. Oke, misalkan ini A, B, C. Panjang BC itu 5 akar 2, panjang AB itu 6, besar sudut B 45 derajat. Oke, untuk menjawab soal ini kita memakai aturan kosinus. Kenapa? Karena hanya satu sudut diketahui. Jadi ditanya itu sisi AC, tapi hanya satu sudut diketahui. Kalau aturan sinus, kalau ditanya satu sisi, 2 buah sudut harus diketahui. Sehingga yang soal nomor 18 ini kita menggunakan aturan kosinus. Berarti AC kuadrat itu sama dengan sisi yang mengapit sudutnya, yaitu sisi AB dan BC. Berarti AB kuadrat tambah BC kuadrat dikurang 2 kali AB kali BC kali cos sudutnya 45 derajat. Oke, berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat, AB-nya 6 berarti 6 kuadrat tambah BC, BC-nya 5 akar 2 berarti 5 akar 2 dikuadratkan dikurang 2 kali 6 kali 5 akar 2, cos 45 itu sama dengan setengah akar 2. Oke, ini bisa kita coret. Sehingga AC kuadrat sama dengan 6 kuadrat itu 36, 5 akar 2 dikuadratkan, 5 kuadrat itu 25, akar 2 dikuadratkan itu 2, berarti 25 kali 2 itu 50. Dikurang, oke, 6 kali 5, 30, akar 2 kali akar 2, 2. Berarti 30 kali 2, 60. 36 tambah 50 itu 86, kurang 60 berarti 26. Oke, berarti AC sama dengan akar dari 26. Jadi jawaban untuk soal ini adalah A. Oke, soal yang ke-19. Perhatikan segitiga berikut, segitiga PQR dengan besar sudut P 15 derajat, besar sudut Q 135 derajat, jika PQ adalah banyak ayat dalam surat Al-Ma'un. Oke. Surat Al-Ma'un ini memiliki banyak ayat, yaitu 7. Jadi panjang PQ-nya adalah 7. Ditanya, berapakah panjang PR? Oke. Jadi perhatikan, kalau ditanya sisi, harus diketahui 2 buah sudut. Oke. Berarti nomor 19 ini kita menggunakan aturan sinus. Oke. Di mana sisi yang ditanya adalah sisi PR, berarti PR per sin sudut di depannya, yaitu sudut 135 derajat. Oke, sama dengan yang diketahui ada sisi PQ, berarti PQ itu 7, kemudian sudut di depan dari PQ itu adalah sudut R. Oke, di sini kan kita belum tahu, tapi bisa kita tentukan langsung.
satu segitiga itu jumlah sudutnya itu 180 derajat. Berarti 15 tambah 135 itu udah 150 derajat. Sehingga besar sudut R-nya adalah 30 derajat. Berarti 7 berbanding sin 30 derajat. Oke. PR per sin 135. 135 itu berada pada kuadran kedua. Sama dengan sudut 45. Berarti sin 135 sama dengan setengah akar 2. Sama dengan 7 per sin 30 sama dengan setengah. Oke. Sehingga ini bisa kita coret setengah dengan setengah. Maka PR sama dengan, kita kali silang, akar 2 dikali 7. Berarti 7 akar 2. Jadi jawaban dari PR adalah 7 akar 2. B. Oke, soal yang nomor 20. Perhatikan segi 4 PQRS berikut. Ya. PQRS dengan besar sudut ini 105 derajat, sudut ini 30, sudut Q 45, sudut R 45, dan panjang PS itu 10. Pertanyaannya berapakah panjang dari QR? Oke? Jadi ini yang ditanya. Oke? Oke, kalau mencari QR, dua sudut udah diketahui, berarti kita butuh ada satu sisi lagi. Jadi kalau QR yang ditanya berarti sudut di depannya sudut ini sudah diketahui. Kemudian sudut Q diketahui 45 berarti kita butuh sisi di depannya yang harus diketahui, yaitu sisi PR. Sementara sisi PR kita belum tahu. Jadi untuk mencari sisi PR kita lihat perhatikan segitiga PSR. Oke. Pada segitiga PSR sisi PS diketahui, kemudian sudut di depan sisi PS, yaitu 45 juga diketahui. Kemudian, kita mau mencari PR, berarti kita harus tahu sudut S. Oke. Kalau ini udah 105, ini udah 45, berarti kalau dijumlahin 150, berarti besar sudut S itu adalah 30 derajat. Agar sudut PSR itu jumlah sudutnya 180 derajat. Oke? Sehingga untuk mencari PR, kita gunakan aturan sinus. Jadi kita menggunakan aturan sinus. Di mana berarti PR berbanding sudut di depannya adalah 30 derajat, berarti banding sin 30 derajat sama dengan PS atau 10 berbanding sin sudut depannya adalah 45 derajat. Oke, sehingga PR per sin 30 itu setengah sama dengan 10 per sin 45 setengah akar 2. Oke, ini kita coret-coret. Berarti PR sama dengan 10 dibagi akar 2. Kalau kita rasionalkan itu sama dengan 10 per 2 akar 2 atau 5 akar 2. Oke, jadi dapat PR-nya 5 akar 2. Hati-hati, ini belum jawabannya. Karena yang ditanya itu adalah panjang QR. Oke, untuk mencari QR, kita perhatikan segitiga PQR. Oke. Kita juga menggunakan aturan sinus di sini. Aturan sinus. Kenapa? Karena dua sudut diketahui, satu sisi diketahui, kita cari sisi lain. Berarti kita menggunakan aturan sinus. Berarti QR berbanding QR, sudut di depannya adalah sudut 30, berarti sin 30 derajat, sama dengan PR. PR itu tadi kita udah dapat 5 akar 2, berbanding sin sudut di depannya adalah 45 derajat. Oke, berarti QR sama dengan sin 30 itu setengah, 5 akar 2 per sin 45 itu setengah akar 2. Oke, ini bisa kita coret. Kemudian akar 2 dengan akar 2 juga bisa kita coret. Berarti QR sama dengan 5 cm. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, itulah pembahasan pada video kali ini. Untuk lanjutannya akan dibahas pada video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.